Halo sahabat Bawaslu, selamat datang kembali dalam podcast Solutif, Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bawaslu Kabupaten Temanggung, di mana dalam podcast ini kita akan membahas mengenai pengawasan kepemiluan dan juga penguatan kelembagaan Bawaslu itu sendiri. Pada episode kali ini, kita mungkin akan membahas topik yang sangat teknis, tetapi sebenarnya sangat menentukan kualitas kinerja organisasi, yaitu strategi realisasi indikator kinerja utama atau IKU Bawaslu Kabupaten Temanggung. Dan perlu diketahui, sahabat Bawaslu semua, belakangan ini Bawaslu Republik Indonesia dan juga Bawaslu Provinsi terus mendorong Bawaslu Kabupaten Kota untuk kemudian menyusun dan juga merealisasikan IKU yang lebih terukur, berorientasi pada hasil atau outcome, dan selaras dengan reformasi birokrasi. Dalam hal ini, Bawaslu Kabupaten Temanggung juga telah mengikuti berbagai kegiatan sosialisasi penyusunan IKU dan realisasinya sebagai bagian dari peningkatan akuntabilitas kelembagaan. Telah hadir bersama saya, Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung, Bapak Roni Nefriadi. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Terima kasih. Barangkali bisa menyapa terlebih dahulu sahabat Bawaslu di luar sana, Pak. Baik, terima kasih sahabat Bawaslu. Terima kasih sudah senantiasa mengikuti podcast dari Bawaslu, yaitu podcast Solutif. Semoga sahabat Bawaslu senantiasa diberikan kesehatan dimanapun berada. Amin, amin, amin. Baik Pak, sebelum membahas strategi Pak, sebenarnya apa sih IKU itu? Mungkin dari luar sana nih, sahabat Bawaslu masih bertanya-tanya, apa itu sebenarnya IKU? Baik Mas Rizky, bahwa hari ini kita akan membahas kaitannya dengan indikator kinerja utama atau IKU. Nah, ini sangat penting sekali IKU itu untuk sebuah lembaga publik, begitu ya Mas ya. Yang pertama tentu untuk IKU itu sendiri merupakan sebuah indikator kinerja yang mana ini nantinya adalah penyusunan kaitannya dengan target capaian kinerja daripada suatu kelembagaan itu. Nah, daripada IKU itu sendiri kan kita itu bekerja kan harus punya target ya, capaian kinerja begitu. Kemudian yang selanjutnya juga kaitannya dengan IKU ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, yaitu pelayanan kepada masyarakat, termasuk salah satunya Bawaslu ini kan lembaga publik yang melayani masyarakat begitu ya, kaitannya dengan permintaan data ataupun dokumen lewat PPID. Nah, ini kan harus kemudian dipercaya oleh masyarakat. Bawaslu itu sendiri karena kita ini menggunakan anggaran dari negara, yaitu APBN, maka kita harus mempertanggungjawabkan kinerjanya itu kepada publik atau masyarakat, sehingga betul-betul nanti kaitannya dengan kinerja ini dapat dipertanggungjawabkan. Seperti itu Mas Rizky. Baik. Lantas kemudian mengapa Pak penyusunan dan juga realisasi IKU ini penting bagi Bawaslu saat ini? Yang tadi kita sampaikan Mas Rizky, bahwa hari ini Bawaslu ini sedang memperkuat kelembagaan daripada lembaga Bawaslu itu sendiri, mulai dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan juga Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, kaitannya dengan hal tersebut tentu ini adalah suatu persiapan untuk pemilu yang akan datang, di mana suatu kelembagaan yang lebih kuat seperti Bawaslu untuk pengawasan pemilu ini kan nantinya juga akan berimbas pada kualitas kinerja pengawasan pemilu itu sendiri. Sehingga dari pimpinan memang menyiapkan kelembagaan Bawaslu itu agar nantinya saat pemilu yang akan datang itu tiba, kita sudah siap dan juga sudah kuat secara kelembagaan dalam melaksanakan kerja-kerja pengawasan pemilu. Nah, untuk IKU sendiri memang kita tidak boleh kemudian menyusun kaitannya dengan visi misi lembaga Bawaslu ya. Ini keluar daripada visi misi besar. Jadi ada rumah besar, yaitu visi misi Bawaslu RI, yaitu tahun 2025-2029 ini mengusung visi kolaborasi memperkokoh demokrasi substansial melalui pengawasan pemilu yang berintegritas
dalam rangka mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia emas. Nah, dari kerangka visi Bawaslu yang menjadi rumah besar itulah nanti kita dari Bawaslu Provinsi dan juga Bawaslu Kabupaten Kota ini kemudian menyusun sebuah visi misi yang rumahnya itu ya dari sini, dari visi Bawaslu RI ini yang tadi saya sebutkan itu. Baru kita bisa menyusun yang namanya rencana strategis atau renstra Bawaslu Kabupaten, seperti itu Mas Rizky. Baik, dalam implementasinya Pak, apa tantangan terbesar dalam penyusunan mungkin sampai dengan tingkat apa sampai nanti kemudian realisasi IKU itu sendiri? Yang pertama tentu kaitannya dengan kelembagaan Bawaslu ini kan kita baru 8 tahun besok Agustus ya. Kita baru di tahun 2018, kemudian sampai 2023 ini kan satu periode, kemudian 2023-2028, nah kita ini baru memasuki periode kedua. Tentu tantangannya yang pertama adalah daripada keterbatasan sumber daya manusia kita, SDM. Nah, SDM ini kan juga baru tahun ini kita kemudian dipenuhi daripada SDM-nya, baik itu dari PNS, CPNS maupun dari P3K. Nah, dari keterbatasan SDM ini sendiri tentu kaitannya dengan pemahaman kaitannya dengan penyusunan IKU, apalagi nanti implementasinya tentu harus banyak belajar dan juga harus banyak kaitannya dengan mempelajari IKU itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah kualitas data yang belum terintegrasi. Nah, data ini kan memang dibutuhkan suatu kelembagaan itu kan kita butuh data yang valid, yang mana data ini dapat kita gunakan untuk menyusun rencana strategis. Kemarin itu seperti apa data-datanya ini. Nah, ini kan bisa kita gunakan sebagai bahan kajian sehingga nanti bisa memunculkan rencana strategis ke depan yang lebih baik kan begitu. Kan tapi karena memang integrasi data ini belum cukup bagi Bawaslu, sehingga tentunya nanti salah satu tantangannya adalah kaitannya dengan kualitas data, integrasi data yang kita punya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya tentu kaitannya dengan infrastruktur. Nah, infrastruktur sendiri ini sangat penting sekali digunakan oleh lembaga untuk menunjang pekerjaan-pekerjaan kita. Jika infrastruktur itu kemudian tidak memadai, tidak mumpuni, ini kan juga akan menghambat daripada kinerja lembaga itu sendiri. Misalnya saja salah satu contoh ruang sidang, misalnya sidang untuk adjudikasi. Nah, ini kan ruang sidangnya saja kita belum sesuai dengan standar kan begitu, sehingga ini juga harus kemudian menjadi sebuah tantangan menurut kami seperti itu. Baik, lalu kemudian strategi apa yang Bapak akan lakukan nih dalam menyusun dan juga merealisasi IKU ke depan? Untuk strateginya sendiri, kalau kita ini kan di Bawaslu Kabupaten ini kan juga kewenangan kita terbatas. Mungkin yang pertama kaitannya dengan keterbatasan sumber daya manusia ini, kita terus akan berkoordinasi dengan pimpinan baik itu di Bawaslu Provinsi maupun di Bawaslu RI untuk menginventarisir SDM mana saja yang kemudian masih kosong dan masih kita butuhkan untuk segera dipenuhi seperti itu. Kemudian kaitannya dengan kapasitas, tentu setiap minggunya kita terus memberikan pelatihan dan juga sosialisasi kepada SDM kita, pentingnya kaitannya penyusunan IKU dan juga implementasinya agar seluruh SDM itu bisa kemudian secara mindset nantinya betul-betul ini IKU ini bukan hanya untuk administrasi saja, bukan hanya untuk menunjang SKP saja, tapi betul-betul untuk diimplementasikan. Ini adalah kerja untuk masyarakat begitu. Kemudian yang selanjutnya kaitannya dengan integrasi data. Integrasi data ini kan kita punya Bawaslu RI ya, mungkin kita memberikan inventarisir saja, kemudian saran masukan kepada pimpinan untuk kemudian bisa diberikan kebijakan nantinya ya, seperti apa kaitannya dengan integrasi data tersebut. Kemudian yang selanjutnya kaitannya dengan infrastruktur, ini juga kaitannya dengan anggaran, biaya dan sebagainya. Tentu ini juga nanti kita akan koordinasikan, komunikasikan kepada pimpinan di Bawaslu Provinsi. Begitu. Baik, lalu kemudian apakah
realisasi IKU itu sendiri hanya tanggung jawab dari pimpinan saja. Bagaimana peran sekretariat dalam mendukung pimpinan untuk mewujudkan IKU tersebut, Pak? Baik. Yang namanya pimpinan itu kan di Bawaslu Kabupaten ini kan kita punya anggota itu kan 5. Saya ketua merangkap anggota kan gitu. Anggotanya ada 5 Bawaslu. Nah ini kan punya konsep ya kan, visi seperti apa, kemudian misi kita untuk mendukung tercapainya Renstra Bawaslu Kabupaten Temanggung itu seperti apa. Nah ini kan kita konsep, kemudian kita tuangkan ke dalam indikator kinerja utama ini. Nah nanti tugas daripada sekretariat adalah fungsinya kan adalah supporting system. Jadi untuk mendukung sistem ini tercapai, maka apa saja yang kemudian dibutuhkan dalam capaian kinerja ini. Nah ini daripada sekretariat ini kan menjadi penopang utama kaitannya dengan implementasinya. Misalnya kita menargetkan birokrasi yang bersih dan prima. Nah tentu kaitannya dengan sekretariat ini kan mempunyai tanggung jawab yang penuh di situ ya, ekstra luar biasa, karena nantinya teman-teman harus bekerja secara berintegritas, misalnya datang tepat waktu ya kan, jam 8 pulang misalnya sekarang sesuai SE itu 16.30, Senin sampai Kamis ya 16.30, kalau Jumat di jam 17 ya jam 17. Nah ini kan kaitannya dengan implementasi daripada kualitas pelayanan yang bersih dan prima ya, tepat waktu. Itu saja kan sudah menunjukkan bahwa kinerja daripada teman-teman sekretariat ini mendukung daripada visi misi yang sudah kita konsepkan, sudah kita masukkan dalam indikator kinerja utamanya, seperti itu. Nah berikut juga contoh-contoh yang lain nanti Mas. Oke baik Pak, sebelum memasuki closing nih Pak, apa harapan Bapak ke depan terkait penyusunan dan realisasi IKU Bawaslu Kabupaten Temanggung? Untuk penyusunan kita kan sudah selesai dalam rangka penyusunannya ini, kemudian juga sudah kita review kaitannya dengan IKU, dokumen IKU-nya. Nanti kita mulai dengan penandatangan perjanjian kinerja. Nah harapan kami dari Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung, seluruh komponen SDM yang ada di Bawaslu Kabupaten Temanggung ini nantinya bersama-sama memahami kaitannya dengan visi misi kita, kemudian juga nantinya bisa membaca kaitannya dengan capaian kinerja, target kinerja kita dalam 1 tahun ini, nantinya apa-apa saja sesuai dengan divisi masing-masing, sehingga nanti harapannya seluruh tim ya SDM di Bawaslu Kabupaten Temanggung ini sama-sama bekerja sama untuk mendukung dan juga mewujudkan daripada visi misi Bawaslu Kabupaten Temanggung. Baik, terima kasih Pak Roni atas waktunya dalam beberapa menit ini. Dan sahabat Bawaslu, dari perbincangan hari ini kita dapat ketahui bersama, pahami bersama bahwasanya indikator kinerja utama atau IKU bukanlah persoalan administrasi dalam bentuk laporan saja, tetapi merupakan komitmen bersama untuk memastikan setiap program atau kegiatan benar-benar memberikan dampak nyata bagi organisasi dan juga masyarakat pada khususnya. Dengan strategi yang tepat, kolaborasi yang kuat, dan juga evaluasi yang berkelanjutan, Bawaslu Kabupaten Temanggung berkomitmen mewujudkan tata kelola kelembagaan yang semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Hal ini sejalan dengan penguatan akuntabilitas dan monitoring kinerja yang terus didorong di lingkungan Bawaslu. Saya Rizky selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode berikutnya.